Setiap orang memiliki kebiasaan buruk. Kali ini, yuk kita bahas mengenai kebiasaan buruk yang berkaitan dengan finansial atau bad money habits. Menurut sebuah studi di Amerika Serikat, ternyata nyaris sepertiga orang yang menang lotre hingga jutaan dolar tetap bangkrut dan kembali miskin. Salah satu alasan utamanya karena mereka gagal mengatur uang dengan baik. Mereka terus mengeluarkan uang yang banyak tanpa pikir panjang. Kecuali punya uang tak terbatas, lama-kelamaan uangnya habis. Dan karena sudah terbiasa hidup mewah, bahkan ketika sudah tak punya uang, malah hutang dan akhirnya tidak mampu lagi membayar jeratan hutang. Di video kali ini aku akan membahas 8 finansial buruk yang bisa membuat kita hidup susah dalam jangka panjang. Sekarang yuk kita bahas kebiasaan finansial buruk apa aja yang harus segera kita ubah sekarang juga. Kebanyakan orang pasti masuk kategori ini, dan memang wajar, karena dari kecil kita selalu diajarkan sekolah yang rajin, dan begitu sudah lulus sekolah atau lulus kuliah, cari pekerjaan yang bagus. Jarang ada keluarga atau lingkungan yang mengajarkan kita bahwa punya satu pekerjaan itu merupakan risiko finansial. Risiko finansialnya paling tidak ada dua. Pertama, yang paling sering terjadi adalah kehilangan pekerjaan. Bila kita kena PHK contohnya, otomatis seluruh pendapatan rutin kita menghilang. Yang kedua, yang penting tapi jarang terpikirkan oleh kita, bila kita tidak punya arus pendapatan yang banyak, akan lebih sulit mencapai kebebasan finansial. Kunci sukses seperti para miliarder, salah satunya adalah punya banyak sumber pendapatan. Sumber uangnya tidak hanya dari pekerjaan utama. Biasanya mereka masih punya penghasilan tambahan dari hasil investasi, beli saham, beli reksadana, atau dari sebuah bisnis. Jadi, kebiasaan yang positif adalah tidak hanya menabung, tapi mengelola uang tabungan supaya bisa jadi aset. Dan kuncinya adalah disiplin terus selama puluhan tahun. Mungkin pertanyaannya adalah, gimana cara punya pendapatan yang lebih dari satu? Kamu bisa mulai dengan mencari kerja sampingan, seperti freelance, mulai berinvestasi, atau mulai punya bisnis sendiri meskipun kecil-kecilan. Kuncinya adalah 1. Mulai dulu aja, 2. Disiplin dan gigih. Kalau gagal, jangan langsung menyerah. Dan yang terakhir, harus sabar. Good things don't happen overnight. Ada pepatah mengatakan, tunjukkan temanmu dan saya akan tunjukkan masa depanmu. Yang pepatah itu maksud adalah bahwa teman-teman dan orang-orang di sekitar kita punya peranan yang besar terhadap perkembangan diri kita, baik itu positif maupun negatif. Hal ini bukan pepatah semata, karena memang ada studi yang mengatakan bahwa lingkungan punya pengaruh yang besar terhadap diri kita. Coba deh kamu ingat-ingat, apakah orang di sekeliling kamu, baik keluarga maupun teman-teman, punya pengaruh negatif untuk kamu? Apakah teman-teman kamu suportif saat kamu ingin mencoba hal baru? Contohnya, kamu punya ide bisnis atau kamu mau lebih berhemat? Atau mereka malah seringnya meremehkan usaha kamu, justru bilang, kayaknya kamu nggak mampu deh. Dan secara umum selalu menyampaikan pendapat yang negatif. Dan apakah teman-teman kamu bisa diajak diskusi hal-hal yang produktif dan positif? Seperti ide-ide baru atau solusi masalah pekerjaan kamu. Atau mereka justru menghabiskan banyak waktu untuk menjelek-jelekan pekerjaan mereka dan fokus di hal yang negatif aja. Bila teman-teman kita terus menyebarkan energi yang negatif dan kita memilih untuk tetap sering menghabiskan waktu bersama mereka, jangan aneh apabila tanpa sadar kita akan masuk ke kebiasaan yang negatif juga. Energi negatif ini contohnya bisa mencakup hidup boros dan gampang mengeluarkan uang. Kita bisa ikut terpengaruh dengan gaya hidup yang seperti itu juga. Sebaliknya, bila mayoritas teman-teman kita itu punya mindset yang positif, kita pun akan ikut jadi lebih positif. Kamu sadar nggak bahwa sebenarnya sejumlah hal yang harganya lebih mahal adalah karena mereka menawarkan kenyamanan? Contohnya nih, daripada kita sesak-sesakan di bus, lebih nyaman dan adem naik taksi. Kalau malas nyuci baju sendiri, mending ke laundry. Daripada masak di rumah, mending beli makan di luar. Kenyamanan ini memang sesekali kita butuhkan. Misalnya, kalau kita lagi buru-buru dan tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu sendiri, maka yang kita beli adalah kecepatan dan kenyamanannya.
Tapi kalau menjadi kebiasaan, kenyamanan ini adalah biaya yang mahal. Intinya kita harus pintar mengatur uang, sehingga kita sadar diri bahwa ada hal yang sebaiknya tidak kita beli karena alasan kenyamanan. Siapa di sini yang gampang banget tergoda untuk belanja? Pas lihat ada barang diskonan, cepet banget mengambil keputusan untuk beli. Tidak terlalu banyak mikir gitu. Pas barangnya bagus, harganya oke, duit masih ada, beli deh. Nah, menurut studi, kegiatan belanja itu bisa mengaktifkan serotonin di otak kita, yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Jadi wajar kalau beberapa orang masuk ke hobi belanja karena membuat moodnya jadi lebih bagus. Apalagi kalau mereka sedang down, contohnya. Tapi kalau kita keterusan belanja impulsif, kita kehilangan uang yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal lebih produktif, seperti menabung atau investasi. Apalagi yang kita beli biasanya bukan barang yang benar-benar kita butuh banget. Sistem kredit atau hutang membuat kita menjadi gampang untuk membeli barang di luar kemampuan kita. Contohnya, gaji 5 juta tapi beli iPhone dengan harga 10 juta rupiah. Gaji 10 juta rupiah, tapi beli mobil yang harganya 200 juta rupiah. Kita merasa mampu, karena untuk bayar cicilan per bulannya memang kita mampu. Tapi apakah bijaksana berhutang untuk membeli barang yang harganya di luar kemampuan? Mungkin jawabannya tidak. Tapi ini berbeda ya, kalau kita berbicara tentang hutang untuk membeli aset atau beli dengan sistem cicilan supaya cash flow lebih baik, dan kalau cicilannya 0%, yang sebenarnya adalah strategi finansial. Yang aku maksud di sini adalah kamu beli barang dengan harga mahal, tapi punya uang pas-pasan. Ujung-ujungnya hutang dan tiap bulan pusing buat bayar hutangnya. Menurut ahli finansial, jumlah cicilan bulanan yang sehat itu maksimal 36% dari gaji bulanan. Bila kita mencicil lebih dari itu, besar risikonya bisa gagal bayar dan malah bisa jatuh terlilit hutang saat kena musibah. Nah, terkadang nih, kita akan tetap memaksa sambil memberikan janji ke diri sendiri kalau beli, janji deh selama 6 bulan ke depan akan lebih berhemat demi barang ini. Ya bagus kalau berhasil, tapi kemungkinan gagalnya malah lebih besar. Kalau kamu yakin bisa hemat, mending kamu mulai berhemat dulu hingga cukup tabungannya untuk melakukan pembelian. Jangan kebalikannya. Masalahnya kita tuh gampang banget maafin diri sendiri saat gagal berhemat. Tapi yang namanya hutang dan bunga akan terus berjalan. Nah, ini aku mengutip dari buku Personal Finance Favorite of All Time. Menurut Robert Kiyosaki, di bukunya Rich Dad Poor Dad, orang kaya itu belinya aset, orang miskin belinya liabilitas. Contoh liabilitas itu adalah barang konsumtif seperti handphone, motor, mobil. Setiap tahun harganya justru makin turun, sedangkan aset itu contohnya saham, rumah, tanah, atau apapun yang menghasilkan uang. Dan nilainya naik terus setiap tahunnya. Barang konsumtif itu memberikan kebahagiaan sementara, tapi untuk jangka panjang, kalau aset justru sebaliknya, kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kita tidak langsung rasakan manfaatnya, tapi dalam jangka panjang akan membuat finansial kita jadi lebih baik. Kalau kita hanya terus membeli barang di kategori liabilitas, ya finansial kita akan susah naik kelas. Coba pelajari lebih lanjut tentang apa sih yang namanya aset dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Kalau kamu ingin tips hemat membuat video tentang aset dan liabilitas, jangan lupa tinggalkan komentar di video ini. Kamu punya hutang nih, tenggat waktu bayarnya udah mau habis, tapi kamu tidak punya uang untuk melunasi. Karena kamu hutang terlalu banyak dan di luar kemampuan kamu untuk beli barang yang tidak kamu butuhkan. Dalam keadaan terpuruk, kamu punya ide brilian untuk membayar hutang kamu, yaitu dengan berhutang. Dengan solusi ini, kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk membayar hutang. Tapi tanpa kamu sadari, ini bukanlah solusi. Ini justru mendatangkan masalah baru buat kamu. Yang namanya hutang itu pasti ada bunganya. Sekali kita meminjam uang, kita akan kena bunga hingga belasan persen per bulan. Misalnya, hutang pertama kamu pinjam uang 2 juta rupiah. Bunganya 300.000 rupiah. Kalau di hutang pertama saja kita sudah tidak bisa bayar, terus ditambah lagi dengan hutang kedua, ketiga, dan seterusnya, lama-lama hutang itu membengkak dan akhirnya kita tidak bisa bayar hutang sama sekali.
Di saat terlilit hutang, yang terpengaruh bukan cuma dompet kita, tapi juga mental kita. Karena kita akan terus dihantui oleh penagih hutang. Kita malah jadi tidak produktif dan tidak tenang saat bekerja. Sebagai aturan dasar, jangan pernah meminjam uang yang cicilannya lebih besar daripada 36% pendapatan bulanan kita. Lebih dari itu, risikonya besar kita tidak mampu melunasinya. Dan hanya berhutang kalau kamu benar-benar darurat sekali untuk kebutuhan penting dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Ada loh orang yang dengar kata uang atau finansial aja udah males. Atau mereka memang tidak pernah dibiasakan untuk berpikir tentang personal finance. Untuk orang-orang seperti ini, mereka tidak punya bayangan. Emang kalau ngomongin duit, apa sih yang dibahas? Yang penting udah kerja, ada duit buat makan, that's it. Kalau kita udah males mendiskusikan soal keuangan, artinya kita tidak punya kontrol terhadap kondisi keuangan kita. Untuk memastikan kondisi finansial kita baik, kita harus lakukan check up secara berkala, ibaratnya seperti kesehatan tubuh kita. Walaupun kenyataan terkadang menyakitkan, kita harus jujur dan paham bagaimana kondisi finansial kita saat ini. Apakah sehat atau sedang sakit-sakitan? Kondisi yang terburuk adalah kita tidak tahu kalau ternyata kita sudah lebih besar pasak daripada tiang. Dan kalau hutangnya terus menumpuk. Inilah salah satu alasan kenapa beberapa orang akhirnya masuk ke jeratan hutang. Bila kita mulai mengambil keputusan untuk mencari tahu kondisi keuangan kita, artinya kita ingin mengambil kendali. Dan semoga kalau memang keadaannya lagi buruk, kita siap untuk melakukan perubahan sehingga kondisi finansial kita menjadi lebih baik. Syukur-syukur kita punya target finansial, sehingga tetap semangat dalam mengatur keuangan kita. Nah, inilah fungsinya bila kita juga terbuka berdiskusi soal topik keuangan. Karena sebenarnya tujuan utama dari diskusi adalah belajar hal baru. Pasti teman-teman kita sebenarnya punya wawasan unik seputar keuangan. Ya, contohnya mungkin promo bank tertentu yang bunga depositonya sangat bagus. Atau kalau ingin belajar, kita juga bisa membaca banyak buku. Terkadang yang namanya jujur ke diri sendiri seputar kondisi finansial memang agak menyeramkan. Apalagi kalau kita harus belajar cara mengelolanya. Tapi yang lebih menyeramkan itu kalau sudah terlanjur masuk ke jeratan hutang. Nah, itu baru namanya mimpi buruk. Itulah 8 bad money habits yang sebaiknya kamu hindari. Yuk kita hindari atau mulai ubah kebiasaan buruk ini supaya kondisi keuangan kita menjadi lebih baik. Kamu sendiri setuju nggak untuk daftar kebiasaan ini? Atau mungkin kamu rasa ada kebiasaan buruk lain yang butuh kita hindari juga? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video tips hemat. Jangan lupa like dan subscribe kalau videonya berguna buat kamu dan kamu ingin belajar bareng lebih lanjut tentang topik finansial.